Pemirsa, pengesahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun menuai polemik. Pasalnya, selain membuka peluang terjadinya pelanggaran, perilaku buruk sejumlah kepala desa dinilai mengkhawatirkan. Terlebih, sejumlah oknum kades kedapatan melakukan tindakan tidak terpuji. Bersama saya, Anggita Disastra, inilah liputan Tim Delik RCTI. Masa jabatan kepala desa atau kades secara sah diperpanjang menjadi 9 tahun. Nantinya kades bisa menjabat 2 periode saat pemilihan kepala desa atau pilkades. Artinya seorang kepala desa berpeluang berkuasa 18 tahun jika kembali terpilih. Sayangnya perpanjangan masa jabatan ini tidak sebanding dengan sejumlah kasus yang menerpa kades beberapa waktu belakangan. Seorang kepala desa diringkus tim dari Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Kades Katulisan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten ini diduga menyalahgunakan dana desa hampir setengah miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Erpin Kuswati melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2020-2021. Penahanan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan. Perempuan ini sudah menjabat Kades Katulisan sejak 2019 lalu dan diduga menggunakan dana desa tahun periode 2020-2021 sebesar 499 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Kuat dugaan dana desa tersebut digunakan Erpin Kuswati untuk membeli kosmetik maupun baju pribadi. Bukan sementara dugaan sekitar keuangan 499 juta dan nanti masih didalami lagi oleh tim penyidik untuk beberapa poin yang kegiatan fisik. Sementara tim masih bekerja untuk menghitung kerugian keuangan negara. Akibat terjadinya penyimpangan dana desa ini, tersangka juga tidak membayar honor perangkat desa sebesar 2,9 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyidikan, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Kepala Desa Kuncir, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah terjaring razia. Agus Triyono diamankan sesaat menikmati hiburan karaoke bersama 4 wanita pemandu musik. Diduga kades berusia 46 tahun ini sering pergi berkaraokean hingga menyewa banyak wanita pemandu musik menggunakan uang desa. Sejumlah informasi yang didapat menyebut Agus secara arogan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tersangka telah merugikan keuangan negara sebanyak 220 juta rupiah. Uang itu diambil dari dana Silpa tahun 2021 dan dana desa tahap 1 tahun 2022. Itu dari kerugian kok, apa nggak ada upaya untuk mengganti, Pak? Kami sudah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Berarti Bapak sering ke karaoke, Pak ya? Ya, gitu. Masalah itu mungkin orang bisa menilai, Pak. Saya kadang-kala waktu itu saya stres, saya sakit. Ini bisa karaoke, Pak ya? Ya, sudah manusia, Pak. Mohon maaf atas kesalahan saya, kesilapan saya akan ikuti proses hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Agus juga menggunakan dana desa untuk menanam bawang merah di lahan seluas 4 hektar hingga merugi. Data yang dirilis Indonesian Corruption Watch sejak 2015, dana desa dikucurkan hingga 2021 dan sudah ada 154 kasus korupsi dana desa dengan perkiraan kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah. Banyaknya kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat desa akhirnya menuai catatan keras dari ICW mengingat jumlah kasus perangkat desa yang berurusan dengan hukum selalu meningkat. Tiap tahun ICW melansir 2 laporan yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Yang pertama, tren vonis. Kami melihat bagaimana pola korupsi yang dilakukan oleh banyak pelaku korupsi yang masuk dalam proses persidangan. Kemudian yang kedua ada tren korupsi. Kalau tren korupsi ini fasenya ada di tingkat penyidikan. Dan berdasarkan pemantauan kami setidaknya pada tahun 2021 yang lalu, dalam konteks tren vonis, itu perangkat desa menempati peringkat pertama yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Kepala Desa Sumberbaru, Kecamatan Mesuji Raya di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan menangis histeris saat ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Yulia Dia Eka Lestari diduga melakukan pungli pembuatan surat pengakuan hak tanah atau SPH tanah masyarakat. Yulia tak kuasa menahan tangis saat ditetapkan sebagai tersangka. Aksi pungli dilakukannya pada 2021 dalam kegiatan replanting sawit. Dari 235 SPH tanah yang telah dibuat, tersangka mendapat keuntungan pribadi Rp682.500.000. Selama 20 hari. Dan saya berharap kepada rekan-rekan kepala desa dan juga kepala-kepala OPD dalam melaksanakan tupoksinya harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Sebelumnya penyidik juga berhasil menyita uang sebanyak Rp150 juta dari perangkat yang ada. Perilaku negatif kepala desa juga terjadi di Bangkalan, Madura. Seorang kepala desa terlibat aksi carok bersama 7 tersangka lainnya. Carok terjadi awal Juni lalu di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Insiden berdarah ini terjadi pada siang hari hingga mengakibatkan 2 orang tewas dan 5 orang lainnya luka parah. Korban luka harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Menurut polisi, kasus ini merupakan puncak dari perselisihan 2 kelompok warga yakni Desa Bayi Pajung dan Desa Tanah Merah Laok. 8 orang tersangka masing-masing terbagi pada 2 kubu yang bertikai, salah satunya berinisial HF, seorang kepala desa Tanah Merah Laok. Dari 8 orang itu yang buron ada 2 orang. Di mana setiap pihak ada satu, masing-masing 1 orang yang buron. Dan terkait dengan Senpi, seperti apa? Senpi masih kita dalami. Yang jelas kita menemukan proyektil 1 buah dan ada persesuaian luka yang dialami oleh salah satu orang korban. Selain barang bukti sejumlah senjata tajam, polisi juga mengamankan 3 sepeda motor yang digunakan para tersangka. Para tersangka dijerat pasal 160 tentang delik provokasi serta penghasutan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal lebih dari 5 tahun penjara. Seorang kepala desa di Sukabumi, Jawa Barat terpergok berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami. Saat digerebek di kamar hotel, sang kades nekat melompat lewat jendela. Pelaku juga menyalahgunakan mobil operasional desa. Sebuah video amatir merekam saat seorang suami menggerebek istrinya yang sedang selingkuh di sebuah hotel di kawasan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Diduga wanita tersebut berselingkuh dengan seorang kepala desa di Cikamunding, Lebak, Banten. Sayangnya saat digerebek, kepala desa berhasil kabur dari jendela kamar mandi hotel. Mobil siaga desa Cikamunding digunakan untuk check-in di hotel dengan istri orang. Barang bukti sudah diamankan, namun pelaku si oknum melarikan diri. Barang bukti sudah diamankan di Polsek. Saat penggerebekan ditemukan mobil operasional desa yang digunakan untuk bermalam. Tak hanya itu, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa dompet berisi SIM, KTP, alat kontrasepsi, dan obat kuat. Dan memang betul di situ si laki-lakinya itu memang tidak ada di kamar, hanya ada istri saya. Cuman di situ saya menemukan bukti bahwa di kamar itu ada kaos, yang mana kaos itu pernah dia pakai, sama sarung ada juga, ada tas berikut dengan identitas. Saat didatangi di kantor desa, oknum kepala desa tidak sedang berada di kantornya. Sekretaris desa mengaku kepala desa sedang berada di luar kantor. Sementara itu, perangkat desa sudah mengetahui informasi adanya penggerebekan yang melibatkan kepala desa mereka. Kemarin pada waktu kejadian kan malam Jumat Pak ya. Malam Seninnya dia udah ada sih di sini di desa. Ada di desa. Sampai sekarang dia juga tapi ke desa ada gitu Pak ya, cuma keluar lagi gitu. Akibat perbuatan kepala desa, mobil dinas desa disita di kantor polisi, padahal mobil tersebut biasanya digunakan untuk membawa warga desa yang sakit atau hendak melahirkan. Maraknya kepala desa yang melanggar aturan seolah mengindikasikan minimnya kapasitas dalam memimpin desa. Berikut liputannya.
Terendusnya perilaku negatif dari perangkat desa yang berurusan dengan hukum akhirnya menambah catatan buruk para perangkat penguasa desa yang seharusnya membangun desa, namun justru semakin membuat warga desa semakin terpuruk. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Sunan Buhari menuturkan perilaku menyimpang dari perangkat desa yang ujung pidana hanya perbuatan oknum semata. Kita ini ya melihat itu tidak dalam kategori dia sebagai pejabat publik tentunya. Itu kan tindakan-tindakan tidak terpuji, misalnya asusila, miras, narkotika, itu lebih kepada oknum, pribadi. Pribadi yang kebetulan dia menjabat sebagai kepala desa. Berbagai pendapat di tengah masyarakat bermunculan terkait perpanjangan masa jabatan Kades hingga rencana naiknya anggaran dana desa. Mengingat banyak sekali perilaku perangkat desa yang harus berhadapan dengan meja hijau. Hal ini justru menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat apakah kedepannya dengan masa jabatan yang panjang, para perangkat desa bisa bekerja secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. Ini soal masalah, bukan hanya masalah kepala desa, ini masalah kebangsaan. Soal korupsi, dana desa yang sesungguhnya kepala desa harus menjaga amanah uang rakyat di desanya, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan keluarga gitu. Jadi saya melihatnya ini menjadi PR ya. Artinya kepala desa ketika mereka menginginkan penambahan anggaran yang lebih besar, menginginkan jabatan tadi ya 9 tahun 2 kali, artinya harus memperbaiki diri. Kalau dirinya tidak diperbaiki, maka mohon maaf mentalnya, kalau mental korup, maka ya dengan penambahan anggaran itu bisa jadi semakin korup pula. Polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya dibahas secara mendalam oleh pemangku kepentingan negara. Mengingat tidak menutup kemungkinan praktik korupsi semakin subur akibat pemberian jabatan yang terlalu lama, terutama bagi penguasa desa. Kalau kecenderungan pejabat itu makin lama masa jabatan di suatu tempat, itu kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang bersifat koruptif itu di mana-mana. Selain masa jabatan yang diperpanjang, nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan menaikkan anggaran dana desa hingga 2 miliar rupiah setiap tahunnya. Perilaku kepala desa yang berhadapan dengan hukum harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Citra pemimpin yang dipilih secara demokratis harus menjadi teladan.